Halo saudara-saudara sekalian, saya pekerja asing yang sudah bekerja di Korea Selatan selama sekitar 4 tahun. Korea Selatan mulai menerima pekerja asing pada tahun 2004. Sejak itu, jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Pekerja asing bekerja di berbagai bidang termasuk manufaktur, konstruksi, restoran, pertanian, dan perikanan. Korea Selatan dikembangkan berdasarkan industri manufaktur. Jadi, perlu banyak pekerja produksi. Oleh karena itu, jika Anda datang ke Korea Selatan, kemungkinan besar Anda akan bekerja di pabrik manufaktur. Sebagian besar tugasnya tidak sulit, tetapi Anda harus berhati-hati karena akan menggunakan banyak mesin, peralatan, dan zat berbahaya. Di Korea Selatan, kebanyakan kita melakukan pekerjaan yang sederhana dan berulang daripada mengelola orang lain atau menggunakan pengetahuan profesional. Anda bisa jenuh dengan pekerjaan yang sederhana dan berulang sepanjang pekerjaan. Pekerjaan tersebut dapat menyebabkan cedera serius jika Anda kurang konsentrasi. Kecelakaan terkait mesin terjadi dalam sekejap. Karena hambatan bahasa, sering mengalami kesulitan memahami instruksi kerja. Kesulitan ini juga bisa menimbulkan kecelakaan nantinya. Kecelakaan pekerja asing semakin banyak dari tahun ke tahun karena pertambahan pekerja asing yang bekerja di Korea Selatan. Anda datang ke Korea Selatan untuk masa depan yang lebih baik, jadi Anda harus pulang ke rumah setelah bekerja dengan selamat dan sehat. Kedepannya Anda akan bertemu dengan rekan kerja dan juga pekerjaan yang akan Anda lakukan, pastinya kita memiliki harapan dan kekhawatiran. Namun, jika Anda belajar budaya Korea dan cara menjaga keselamatan kerja, Anda akan bisa beradaptasi dengan pekerjaan tanpa terluka di tempat kerja manapun. Kerja di Korea Selatan dan cara yang aman untuk bekerja. Mulai sekarang, mari kita pelajari bersama. Ada berbagai bahaya di tempat kerja. Oleh karena itu, Undang-Undang Korea menetapkan hal-hal yang perusahaan dan pekerja harus amati untuk keselamatan. Menurut undang-undang, majikan harus memastikan pekerja akan bekerja tanpa cedera atau sakit, dan jika terjadi kecelakaan industri, majikan harus merawat dan memberi kompensasi sampai pekerja tersebut dapat mulai bekerja kembali. Dan pegawai harus mengikuti peraturan keselamatan dan kesehatan yang ditentukan oleh undang-undang. Aturan ini disebut peraturan keselamatan, dan sekarang kita akan belajar lebih banyak tentang peraturan keselamatan. Anda harus berpakaian dengan tepat saat bekerja untuk mencegah cedera dan mempermudah pekerjaan. Jika ada peraturan berpakaian di perusahaan, ikutilah. Jika tidak ada, lebih baik memakai pakaian yang rapi dan bersih. Topi menjaga rambut rapi dan mencegah kecelakaan di mana rambut terhisap ke dalam mesin. Selendang atau syal yang dikenakan di leher dapat dengan mudah tersangkut dan terhisap ke dalam mesin. Oleh karena itu, selendang atau syal tidak boleh dipakai saat bekerja. Pastikan memakai sepatu keselamatan saat bekerja. Jangan memakai sandal atau sandal jepit karena mudah terpeleset dan jatuh. Sekarang kita tahu cara berpakaian untuk keselamatan, mari kita belajar tentang peralatan pelindung. Peralatan pelindung berarti peralatan yang dipakai untuk keselamatan. Alat pelindung diri atau APD memiliki jenis khusus sesuai dengan setiap pekerjaan. Jenis APD terdiri dari helm pengaman, kacamata pengaman, sepatu keselamatan, sumbat telinga, dan lain-lain. Jika terjadi kecelakaan, alat pelindung harus dipakai karena mengurangi jangkauan dan ukuran kerusakan. Helm pengaman melindungi kepala Anda jika benda apapun jatuh di atas kepala Anda atau jika Anda jatuh dari tempat yang tinggi saat bekerja. Lihatlah layar ini. Pada gambar yang memakai helm pengaman, ini ditulis dalam bahasa Korea sebagai Anjonmo. Mari kita baca perlahan-lahan. Anjonmo.
Di tempat manapun dengan rambu ini, Anda harus memakai helm pengaman. Sepatu keselamatan disebut Anjonhwa dalam bahasa Korea. Melindungi kaki dari benda berat atau zat berbahaya. Tidak hanya melindungi kaki dari benda tajam, namun sengatan listrik juga. Sarung tangan pengaman disebut Anjonjanggap dalam bahasa Korea. Masker disebut maske dalam bahasa Korea. Gunakan masker debu di tempat yang timbul debu berbahaya. Dan gunakan masker respirator di tempat di mana ada bahan kimia berbahaya. Saat Anda bekerja di tempat tanpa oksigen yang cukup, Anda memakai respirator suplai udara. Sumbat telinga melindungi telinga dari kebisingan. Kacamata pengaman dan tameng muka melindungi mata dan muka dari sinar berbahaya, debu, dan panas. Anda harus memakai sabuk pengaman saat bekerja di tempat yang tinggi. Usahakan untuk memiliki kebiasaan memakai alat pelindung. Jangan lupa bahwa bahkan jika Anda merasa tidak nyaman, terbiasa dengan alat pelindung akan mencegah bahaya. Anda bisa lihat gambar-gambar ini di tempat kerja. Apakah Anda tahu apa artinya? Rambu-rambu ini disebut rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mencegah pekerja salah menilai atau membuat kesalahan, masalah keselamatan dan kesehatan dirancang agar mudah dipahami. Mari kita lihat rambu-rambunya. Sesuai dengan tujuan, rambu keselamatan dan kesehatan kerja digolongkan ke dalam larangan, peringatan, instruksi, informasi, dilarang masuk kecuali yang berkepentingan. Mari kita lihat apa yang penting. Lingkaran merah dengan garis diagonal menunjukkan larangan. Ini memberitahu Anda untuk tidak melakukan sesuatu karena berbahaya. Rambu ini berarti Anda tidak boleh masuk dan keluar. Apa arti rambu ini? Betul. Ini berarti tidak boleh menggunakannya. Dan ini berarti Anda tidak boleh merokok. Rambu-rambu ini memberitahu Anda bahwa Anda harus berhati-hati karena ada risiko. Ini memiliki arti peringatan. Rambu-rambu ini sering ditemukan di tempat di mana bahan kimia berbahaya digunakan. Itu memberitahu Anda untuk berhati-hati karena bahan kimia dapat mudah terbakar, beracun, atau menyebabkan iritasi kulit. Apa arti rambu bentuk petir ini? Ini berarti Anda harus berhati-hati karena ada bahaya sengatan listrik. Bila Anda melihat rambu bentuk segitiga dengan latar belakang berwarna kuning, berarti ada bahaya yang relevan, jadi Anda harus memperhatikannya. Ingatlah, bila ada rambu keselamatan dan kesehatan, berarti ada faktor risiko di tempat itu. Karena risikonya sering tidak terlihat, Anda harus memperhatikan dengan cermat rambunya dan berhati-hati. Mesin yang Anda temukan di berbagai bagian tempat kerja dapat dengan mudah menyebabkan kecelakaan. Bagaimana kita harus menggunakannya? Ada poin risiko yang berbeda untuk setiap jenis mesin. Titik risiko dapat dibagi menjadi 6 kategori utama. Titik pemerasan atau squeeze point berarti ruang di mana pemerasan dapat terjadi karena bagian yang bergerak, seperti kipas angin di mesin saat pintu dibuka atau ditutup, atau di antara dinding dan mesin yang bergerak. Titik tindas atau crash point ditemukan pada mesin yang bergerak naik turun atau berdampingan, membuat lubang atau memotong sesuatu. Mesin pres adalah salah satu mesin tipikal dengan titik tindas. Titik pemotongan atau cutting point adalah bagian berbahaya dari pisau berputar. Pisau gergaji bundar, bilah gergaji bulat, penggiling tangan, dan mesin pemotong lainnya memiliki titik pemotongan.
Titik jepit atau nip point adalah tempat berisiko yang sesuatu bisa tersangkut di antara dua benda berputar. Mesin bergulir atau rolling machine adalah contoh tipikal, dan bila benda berputar berlawanan arah, ada yang bisa ditarik oleh gaya berputar. Contoh yang paling umum dari titik jepit tangensial adalah rantai sepeda. Sabuk atau rantai pada benda yang berputar bisa menarik Anda ke mesin. Titik perangkap atau trapping point adalah tempat terjadinya bahaya sarung tangan atau pakaian kerja yang tertangkap pada benda yang berputar. Yang sangat berbahaya adalah bagian pisau berputar dari mesin bor yang digunakan di tempat kerja. Pekerja dapat terluka bila mendekati titik bahaya mesin. Oleh karena itu, diperlukan perangkat perlindungan untuk melindungi pekerja. Semua mesin atau alat yang berbahaya harus memiliki perangkat perlindungan. Perangkat perlindungan mencakup penutup sabuk yang mencegah tergulung ke sabuk, dan perangkat pencegahan kontak pisau yang mencegahnya menyentuh pisau tajam. Saat bekerja dengan mesin, pastikan perangkat perlindungan dipasang dengan benar. Selain itu, sebelum mulai bekerja setiap hari, Anda harus memeriksa status dan mengujinya. Menonaktifkan perangkat perlindungan seperti membuka kandang singa. Jangan membongkar atau mengutak-atik mesin bahkan ketika kecepatan kerja melambat. Jika mesin bergerak aneh atau berhenti tiba-tiba selama operasi, jangan mencoba memperbaiki sendiri, tetapi hubungi pengelola keselamatan lapangan atau atasan Anda. Jika Anda mencoba memperbaikinya sendiri, Anda mungkin terkena kecelakaan besar. Bahkan jika mesin bergerak perlahan-lahan, titik bahaya mesin dapat mengancam keselamatan pekerja. Sebagian besar situs manufaktur memiliki mesin untuk transportasi. Mesin tipikal adalah derek dan forklift. Pertama, mari kita bicara forklift yang banyak digunakan di tempat kerja. Forklift adalah mobil yang membawa bagasi di garpu depan untuk memuat beban berat. Dengan menggerakkan garpu ke atas dan ke bawah, Anda dapat memuat dan menurunkan bahan berat dengan mudah. Forklift sering digunakan di tempat kerja karena mudah digunakan. Mereka mungkin terlihat mudah dioperasikan, tapi bisa juga menyebabkan luka serius dan bahkan kematian. Garpu di bagian depan forklift digunakan untuk bahan pemuatan. Tidak boleh ada penumpang di atas garpu. Ketika bekerja di tempat yang tinggi, pekerja sering naik garpu forklift dan jatuh saat bekerja. Gunakan tangga saat bekerja di tempat tinggi. Yang paling penting adalah berhati-hati agar tidak tertabrak forklift. Selama bekerja, periksa sekeliling untuk mencegah terlalu dekat dengan forklift. Hati-hati karena jika Anda tiba-tiba melompat atau melewati sekitar forklift, Anda bisa tertabrak. Hanya operator yang berkualitas bisa mengendarai forklift. Anda dapat menyebabkan kecelakaan jika Anda mencoba mengoperasikannya tanpa lisensi. Jika Anda diizinkan mengemudikan forklift, pastikan untuk memeriksa lampu peringatan, alarm, atau lampu depan bekerja dengan baik, dan harus memakai sabuk pengaman sebelum mengemudi. Saat mengemudi, patuhi batas kecepatan yang ditentukan. Dan, saat Anda memuat garpu, seharusnya tidak mengganggu penglihatan Anda. Jangan mengemudi atau mengubah arah dengan garpu yang diangkat. Jika Anda menemukan kelainan, hentikan mengemudi dan informasikan kepada majikan atau pengelola keselamatan. Sekarang, mari kita lihat dereknya. Derek adalah mesin yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan kargo. Dan ada banyak jenis yang berbeda. Jenis crane yang paling umum yang Anda lihat di tempat kerja adalah derek jembatan atau overhead travel crane dan kerekan atau hoist. Hal terpenting yang harus Anda ingat tentang derek adalah Anda dapat terkena derek bergerak atau bahwa barang yang dipindahkan oleh derek bisa jatuh pada Anda. Saat derek bergerak, jangan lewat di bawah benda yang tergantung. Saat bergerak di sekitar derek, pastikan untuk melihat objek yang sedang dibawanya dan orang-orang di sekitarnya.
Untuk memindahkan muatan berat dengan derek, kita perlu mengikat tali kawat atau rantai pada benda-benda, dan ini disebut pekerjaan rigging. Sangat penting untuk belajar bagaimana cara menggantung tali karena tiba-tiba terpotong tali atau kargo yang terangkat bisa jadi tidak seimbang sehingga banyak terjadi kecelakaan. Saat Anda bekerja dengan derek, Anda harus memakai helm pengaman, sepatu keselamatan, sarung tangan pengaman, dan lengan panjang untuk melindungi pergelangan tangan dan tangan Anda. Secara umum, cara yang banyak digunakan adalah 2 tali digantungkan ke 2 sisi kargo sedemikian rupa agar kargo terjaga keseimbangannya. Pada saat ini, perlu dipasangkan bantalan pelindung di tepi tali untuk mencegah abrasi. Jangan memegang tali kawat atau menggulung tali kawat dengan tangan. Sebaliknya, Anda perlu bekerja sambil mendorong maju dengan telapak tangan. Saat derek mengangkat kargo, bisa tergoncang. Kalau begitu, Anda bisa terkena terbentur. Oleh karena itu, jangan berdiri di area yang sempit. Listrik yang biasa digunakan di tempat kerja tidak terlihat, tapi sangat berbahaya. Sengatan listrik adalah fenomena yang listrik melewati tubuh. Kalau begitu, apa yang bisa Anda lakukan untuk mencegah kecelakaan listrik? Pertama-tama, jangan menyentuh peralatan listrik dengan tanda bahaya. Jika mesin memerlukan perbaikan atau inspeksi, hubungi ahli. Jangan masuk ke gardu induk dan ruang listrik yang mengendalikan listrik, kecuali jika Anda yang bertanggung jawab. Saat Anda bekerja dengan listrik, pastikan untuk memakai alat pelindung yang bisa mencegah arus listrik, dan saat Anda menggunakan saklar listrik, pastikan untuk menyalakan atau mematikan sepenuhnya. Setelah Anda menyelesaikan pekerjaan, Anda harus memeriksa apakah saklar benar-benar mati dan listrik terputus. Jika ada tanda perbaikan, jangan sentuh saklar. Jangan mendekati peralatan listrik bertegangan tinggi seperti kabel, tegangan tinggi, atau transformer. Jika Anda bekerja di sekitarnya, berhati-hatilah untuk tidak membiarkan tubuh atau pipa Anda menyentuh area pengisian. Jika terjadi sengatan listrik, matikan daya terlebih dahulu, jangan sampai menyentuh peralatan listrik. Anda harus memeriksa kondisi pernafasan dan tingkat cedera orang yang tersengat listrik dan segera membawanya ke rumah sakit. Ada banyak faktor risiko terkait kebakaran di tempat kerja. Bahan kimia dan listrik adalah contoh paling umum. Untuk mencegah kebakaran, Anda seharusnya tidak membawa korek api, geretan, atau benda yang mudah terbakar ke tempat di mana penggunaan api dilarang keras. Jika Anda ingin merokok, lakukan hanya di area yang ditentukan. Sebelum memulai pekerjaan yang melibatkan api, Anda harus mendapatkan izin dari penanggung jawab dan Anda seharusnya tidak menempatkan benda yang mudah terbakar di tempat kerja. Setelah menyelesaikan pekerjaan, pastikan untuk membereskan tempat itu dan jika Anda telah menggunakan api untuk pengelasan, penting bagi Anda untuk memeriksa api telah benar-benar padam. Anda harus memeriksa lokasi yang peralatan pemadam kebakaran dan selalu simpan di tempat yang ditentukan. Saat menggunakan alat pemadam api, pertama tarik pin pengunci tuas. Kemudian, berdirilah menghadap searah angin dan pegang arahkan selang ke sumber api. Pegang tuas dengan kuat dan semprotkan alat pemadam api ke arah api. Semprotlah pada titik sumber api dari sisi ke sisi dengan gerakan seperti menyapu. Jika terjadi kebakaran, berteriaklah untuk membiarkan orang lain tahu dan hubungi 119. Sampai para pemadam kebakaran tiba, Anda harus mengikuti instruksi atasan Anda dan mengungsi ke tempat yang aman. Mari kita meringkas secara singkat apa yang telah dipelajari sejauh ini.
harus memakai alat pelindung. Periksa rambut keselamatan dan kesehatan kerja. Ketahui titik bahaya mesin dan periksa tindakan perlindungan. Jangan mengemudi forklift atau derek kecuali operator yang berkualitas, dan jangan mendekati kendaraan selama bekerja. Berhati-hatilah dengan sengatan listrik dan kebakaran. Baik, Anda telah mengingat semuanya dengan benar. Beberapa zat kimia yang digunakan di tempat kerja menyebabkan masalah fatal bagi kesehatan. Beberapa orang kembali ke negara asal mereka karena mata, hati, dan ginjal mereka menjadi lebih buruk saat mereka menggunakan bahan beracun di tempat kerja tanpa menyadarinya. Untuk menghindari bahaya seperti itu, Anda harus membaca rambu-rambu ini dengan hati-hati pada permukaan wadah. Ini disebut rambu peringatan. Inilah rambu-rambu yang menunjukkan sifat beracun dan bahaya zat kimia melalui gambar. Wadah ini mengandung zat kimia di dalamnya, dan Anda bisa melihat informasi zat kimia yang ditempelkan pada wadahnya. Jika Anda melihat gambarnya, Anda bisa melihat tengkorak dan itu terlihat berbahaya, bukan? Zat kimia dengan rambu ini berbahaya, sehingga Anda harus sangat berhati-hati. Gambar tengkorak ini berarti beracun. Gambar di sebelah tengkorak ini berarti bisa menyebabkan kanker atau kelainan pada organ tertentu. Tentu saja Anda perlu berhati-hati dengan zat lain, tapi terutama kedua gambar itu harus ditangani dengan hati-hati. Di beberapa tempat kerja, mereka mengambil zat kimia dari kontainer besar ke dalam botol plastik yang lebih kecil. Ketika Anda melakukannya, Anda harus menempatkan rambu peringatan karena orang bisa menganggapnya sebagai minuman. Jika Anda bekerja dengan bahan kimia, pastikan untuk bertanya jenis zat kimia apa yang akan Anda gunakan. Juga, pastikan untuk memakai alat pelindung tertentu saat menangani zat kimia. Dan jangan makan atau merokok dengan tangan setelah bekerja dengan bahan kimia. Mari kita meringkas peraturan keselamatan saat Anda menangani zat kimia. Pertama, Anda harus tahu jenis zat kimia apa yang akan Anda gunakan dan toksisitas apa yang mereka miliki. Kedua, pastikan untuk menutup penutup wadah sehingga zat kimia tidak akan bercampur dengan udara. Ketiga, gunakan sistem ventilasi agar udara di dalam area kerja tetap bersih. Keempat, gunakan alat pelindung diri dengan baik. Kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Saat menangani bahan kimia, Anda harus ingat 5 peraturan keselamatan dan kesehatan ini. Sejauh ini, kita telah melihat peraturan keselamatan di tempat kerja. Kalau begitu, bagaimana tempat kerja sebenarnya? Sekarang, kita akan melihat lokasi di mana pekerja asing akan bekerja dan memeriksa faktor risiko yang telah kita diskusikan sejauh ini. Tempat ini adalah pabrik untuk membuat produk plastik. Paling banyak pekerja asing mendapatkan pekerjaan di sini. Untuk membuat hasil olahan plastik, bahan dicampur dengan rasio tertentu dan disintesis menjadi bentuk yang diinginkan. Jenis mesin apa yang digunakan untuk membuat produk plastik? Mesin ini disebut hopper. Ini adalah mesin yang mencampur bahan baku plastik dan memberi umpan ke mesin gerbong. Saat bekerja di atas hopper, harus gunakan lorong keselamatan, ragun, dan tangga non-slip untuk mencegah jatuh. Mesin cetak injeksi adalah mesin yang melarutkan bahan plastik dengan menerapkan panas dan tekanan, lalu memasukkannya ke dalam cetakan logam dan mengerasnya untuk menciptakan bentuk yang diinginkan.
Saat Anda mengeluarkan produk buatan atau membuang zat asing yang tersisa dalam cetakan, kecelakaan tersangkut dapat terjadi. Sebelum pekerjaan dimulai, periksa apakah pintu pelindung telah dipasang dengan benar dan berada dalam keadaan berfungsi. Dilarang keras menyingkirkan perangkat perlindungan tanpa izin. Jika terjadi kesalahan, seperti saat slide dioperasikan, saat pintu pengaman terbuka, segera hentikan mesinnya. Anda harus memberitahu manajer dan setelah perbaikan selesai, Anda harus bekerja. Tempat ini adalah pabrik bagian mobil. Banyak bagian yang membentuk mobil dibuat di pabrik yang berbeda. Di pabrik perakitan, satu mobil dibuat menggunakan bagian-bagiannya. Tempat ini adalah salah satu pabrik yang memproduksi mobil. Ketika bahan baku logam dimasukkan ke dalam mesin pres, ada banyak kecelakaan seperti tertabrak area operasi robot atau terjebak di antara struktur. Jika robot tidak berhenti saat Anda membuka pintu, itu bisa sangat berbahaya dan Anda harus memberitahu manajernya. Pastikan untuk melampirkan rambu dilarang beroperasi saat memeriksa atau memperbaiki mesin. Saat menangani mesin pres, jangan memegang benda kerja itu dengan tangan dan pastikan bahwa ada perangkat perlindungan dan beroperasi secara normal. Jika di sekitar mesin kotor, Anda bisa jatuh dan terluka. Itu sebabnya Anda harus merapikan mesin. Jangan memakai sarung tangan katun saat menggunakan mesin bor. Karena benang dari sarung tangan katun bisa tersangkut dan terhisap ke bagian memutar bor, Anda bisa kehilangan jari Anda dalam sekejap mata. Saat memproses, pengelasan juga banyak dilakukan. Saat mengelas atau memotong bagian baja dengan mesin pengelasan gas, percikan api bisa menyebabkan luka bakar. Oleh sebab itu, tameng muka untuk pengelasan, celemek untuk pengelasan, dan pelindung lengan untuk pengelasan harus dipakai. Asap dari pengelasan bisa menyebabkan radang di tenggorokan atau paru-paru Anda, jadi pastikan untuk memakai alat pelindung yang tepat termasuk tameng muka dan masker. Selain itu, kebocoran gas dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran. Anda harus sering memeriksa kopling selang dan status keseluruhan selang. Setelah menyelesaikan pekerjaan, bersihkan selang gas dan sebelum Anda meninggalkan tempat itu, matikan senter dan katup gas. Sampai sekarang kita telah belajar bagaimana bekerja dengan aman dan melihat beberapa tempat kerja yang sebenarnya. Ketika Anda mendapatkan pekerjaan di tempat kerja apapun, ada beberapa hal yang harus Anda periksa. Pastikan ada seseorang yang akan mengajari Anda tentang proses kerja dan penggunaan peralatan yang aman. Jika memungkinkan, mintalah orang tersebut untuk menunjukkan metode kerja. Harus ada seseorang yang memeriksa untuk memastikan Anda menangani mesin dengan benar dengan metode kerja yang sesuai. Anda harus tahu jika ada tempat yang dilarang masuk, dan harus tahu juga mengapa Anda tidak boleh masuk ke sana. Pelajari terlebih dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan kesehatan Anda, dan siapa yang harus Anda hubungi jika Anda memerlukan bantuan. Pastikan mereka menyediakan peralatan keselamatan dan perlindungan yang diperlukan. Anda harus tahu di mana Anda bisa mendapatkan pertolongan pertama jika Anda terluka atau sakit. Nomor telepon darurat di Korea Selatan adalah 119. Pelajarilah cara melaporkan kecelakaan. Dalam situasi darurat, Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan dan di mana Anda harus menghindarinya. Anda harus berkonsentrasi saat bekerja. Hal ini paling penting. Jangan melihat ponsel atau memikirkan hal lain sementara Anda bekerja. Jika Anda diminta untuk menggunakan mesin yang tidak mengajarkan cara menggunakannya, mintalah mereka untuk mengajari Anda. Jika tidak, Anda mungkin terluka. Jika Anda tidak memakai alat pelindung yang tepat, terburu-buru, atau mengabaikan prosedur, Anda mungkin mendapatkan kecelakaan. Jika Anda merasa tidak aman atau terluka, Anda harus berhenti bekerja dan melaporkannya. Jika Anda terluka bahkan setelah mencoba bekerja dengan cara yang aman,
Anda harus mendapatkan pertolongan pertama secepat mungkin dan segera ke dokter. Jika perlu, Anda harus mendapatkan sertifikat medis dan menyerahkannya ke perusahaan. Anda perlu melaporkan kecelakaan itu kepada atasan Anda dan mengisi dokumen yang diperlukan untuk penyelidikan yang relevan. Anda harus menulis apa yang terjadi dan bagaimana Anda terluka. Anda harus mengisi formulir ini sebelum Anda pulang ke negara asal. Jika Anda tidak bisa berbicara bahasa Korea dengan lancar, mintalah bantuan. Catatan ini penting karena akan membantu korban bencana menerima kompensasi atas kecelakaan industri dan mencegah orang lain mengalami kecelakaan yang sama. Jika biaya medis timbul dan Anda tidak dapat bekerja, Anda mungkin akan menerima bantuan dari asuransi kecelakaan industri. Mintalah kepada atasan Anda secepat mungkin dan pastikan untuk mengisi dokumen. Jika Anda terluka, jangan mengira Anda menyebabkan masalah pada perusahaan. Sekalipun itu adalah kesalahan Anda harus mencatat kecelakaan itu dan meminta bantuan. Hal yang paling penting bagi Anda saat bekerja di Korea Selatan adalah keselamatan Anda. Mengikuti dan mempraktikkan peraturan keselamatan dasar ini tidak hanya melindungi hidup Anda, tapi juga melindungi kebahagiaan keluarga Anda di rumah. Peraturan keselamatan untuk bekerja dengan aman di Korea Selatan. Sejauh ini Anda telah mempelajari peraturan keselamatan dengan saya. Itu juga merupakan waktu yang berfaedah bagi saya. Karena ini membantu saya mengingatkan bagian-bagian yang telah saya abaikan. Meskipun bisa sedikit membosankan bagi Anda, terima kasih telah mendengarkan dengan saksama sampai akhir. Saya merasa puas karena melakukan sesuatu sehingga Anda bisa bekerja dengan selamat dan pulang ke rumah dengan sehat. Akhirnya, saya ingin memberikan beberapa kuis sehingga Anda dapat mengatur apa yang telah Anda pelajari hari ini. Inilah pertanyaan pertama. Bagaimana membaca alat pelindung ini dalam bahasa Korea? Betul, ini disebut anjeonmo. Jika Anda menghafal alat pelindung dasar dalam bahasa Korea, Anda juga akan dapat memahami instruksi kerja yang diperlukan segera. Oleh karena itu, Anda perlu menghafal nama alat pelindung yang dalam bahasa Korea termasuk helm pengaman atau anjeonmo, sepatu keselamatan atau anjeonhwa, sarung tangan pengaman atau anjeonjanggap, dan sebagainya. Inilah pertanyaan kedua. Apa arti rambu keselamatan dan kesehatan ini? Jawaban yang benar adalah nomor 1. Ini cukup membingungkan, bukan? Harap diingat bahwa rambu ini menunjukkan dilarang jalan lurus saat mengemudi, namun juga menunjukkan dilarang masuk di tempat kerja. Inilah pertanyaan ketiga. Apa cara yang benar untuk menggunakan mesin? Jawaban yang benar adalah nomor 2. Ketika Anda pikir itu berbahaya, Anda harus menghubungi manajer, meskipun Anda sibuk dan merasa tegang. Jangan mencoba melakukan apapun sendiri. Anda harus belajar untuk menggunakan mesin baru dan bekerja dengan konsentrasi. Apakah kuis ini agak sulit? Jika kuis ini terasa sulit bagi Anda, tolong tonton video ini sekali lagi. Karena video ini berisi informasi penting dan mendasar yang harus Anda sadari. Jika Anda memperhatikan keselamatan dan berusaha untuk tetap aman, Anda akan aman kapan saja, di mana saja. Apa yang lebih penting daripada menghasilkan uang? Itu mungkin kebahagiaan bersama keluarga Anda.